wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga tetap sehat, selalu menjaga kesehatan, dan tidak lupa tetap rajin belajar. Bertemu kembali dengan Ustadzah pada pembelajaran kelima, tema 1, subtema 2, kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang otot sebagai alat gerak aktif, ide pokok paragraf, serta membuat sampul buku. Ini 3 bahasan yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Kita mulai dengan yang pertama adalah kerja otot. Otot bekerja dengan cara yang berlawanan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Otot yang satu berkerut atau berkontraksi, maka otot yang lain akan memanjang atau berelaksasi. Fungsi utama dari otot itu bisa kita bahas atau kelompokkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, memegang, mengangkat. Yang kedua adalah menggerakkan jantung. Ini juga fungsi dari otot. Yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat, baik itu nutrisi maupun oksigen. Selanjutnya, kita akan ulas kembali mengenai jenis-jenis otot. Ini sudah kita bahas atau kita ulas secara garis besarnya di pembelajaran yang pertama. Jenis otot tersebut ada 3. Yang pertama adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan mulai bahas satu persatu, dimulai dari otot polos. Gambarnya seperti itu ya. Itu adalah gambar dari otot polos kita. Kita akan mengkaji dalam 4 aspek, yaitu pengertian, kerja, penyusun, dan letak. Mulai dari pengertian, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Kerja dari otot polos yaitu bekerja secara terus-menerus. Penyusunnya adalah dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong. Kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel saja. Ini yang disebut inti sel ya, yang berwarna hitam. Ini adalah inti sel dari otot polos. Letaknya berada dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Ini ada di dalam organ tubuh kita. Kita lanjutkan pada otot lurik. Gambarnya seperti itu. Otot lurik ada terlihat serat-serat gelap terang. Kita kaji mulai dari aspek pengertian, yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan, atau biasa disebut juga dengan otot rangka. Kerjanya bekerja secara sadar. Penyusunnya berupa serabut-serabut yang tersusun dalam berkas-berkas yang sejajar dan terikat sesamanya oleh jaringan penyambung yang dilalui oleh pembuluh darah dan saraf. Letak dari otot lurik itu sendiri yaitu pada hampir keseluruhan tubuh manusia. Selanjutnya otot yang terakhir ini adalah otot jantung. Bentuknya hampir seperti lurik, hanya ini terlihat seperti cabang batang pohon. Ini bedanya dengan otot lurik. Kita kaji yang pertama dari pengertian. Otot jantung adalah otot pada jantung yang berbentuk gelondong dengan inti sel berjumlah banyak dan terletak di tengah. Inti selnya ada di tengah, jumlahnya banyak. Kerjanya secara terus-menerus tanpa henti dengan irama yang tetap, tidak dipengaruhi kesadaran. Otot jantung tentu saja untuk menggerakkan jantung. Artinya selama manusia itu hidup, maka jantungnya pasti akan berdetak dan yang menggerakkan adalah otot. Itu sebabnya kerja dari otot jantung itu tidak pernah berhenti selama manusia itu masih hidup.
Yang ketiga adalah penyusunnya terdiri atas serabut lurik, sedangkan miofibril otot jantung bercabang-cabang dan mitokondrianya lebih banyak pada serabut otot kerangka. Yang terakhir letaknya karena ini adalah otot jantung, tentu saja ada pada organ jantung. Setelah kalian mengkaji satu persatu otot dari beberapa aspek, maka kalian harus juga mengetahui ciri-ciri dari ketiga otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Maka kita akan kaji dari beberapa hal di sini. Yang pertama adalah bentuk. Bentuknya kalau otot polos seperti perahu. Otot lurik dan jantung ini sama, silindris. Yang membedakan adalah jika otot lurik ada garis gelap terangnya, sedangkan otot jantung silindrisnya bercabang seperti pohon. Letaknya pada otot polos yaitu pada organ dalam, sedangkan otot lurik melekat pada rangka. Kalau otot jantung tentu saja terletak pada jantung. Kerja dari ketiga otot. Otot polos kerjanya tidak sadar, otot lurik sadar, sedangkan otot jantung tidak sadar. Inti sel yang dimiliki oleh ketiga otot polos memiliki satu inti sel di tengah, sedangkan otot lurik inti selnya berada di tepi. Sedangkan otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada juga di tengah. Yang terakhir adalah sistem kerja. Otot polos diperintah oleh otak dan tidak dipengaruhi oleh otak. Otot lurik diperintah oleh otak dan sadar. Otot jantung bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan, bahwa selama manusia itu hidup, jantung akan terus bekerja dan berdetak itu adalah kerja dari otot jantung. Tentu saja hal itu menjadikan otot jantung tidak pernah istirahat selama manusia itu masih hidup. Baik, kita beralih pada ide pokok bacaan. 4 hal yang harus kita lakukan untuk menentukan ide pokok sudah pernah kita ulas, yaitu membaca, menulis, menyusun, dan menyesuaikan dari berbagai ide pokok per paragraf. Ini sudah kita bahas sebelumnya, kita lewati. Nah, anak-anak masuk kepada buku paket kalian, silahkan kita literasi pada buku paket kalian halaman 108, yaitu ada bacaan tentang otot manusia, bacaan yang berjudul otot manusia. Di sini ada 6 paragraf. Ada 6 paragraf pada bacaan otot manusia pada halaman 108. Tugas kalian adalah menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Mulai dari paragraf yang pertama, kedua, ketiga, paragraf yang keempat, kelima, dan yang terakhir keenam. Silakan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Bahasan yang terakhir adalah tentang membuat desain sampul buku. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu sampul buku serta unsur-unsur pada sampul buku yang baik. Maka hari ini kita akan membuat desain sampul buku. Kita fokuskan pada aspek background atau latar. Berdasarkan latarnya, sampul buku terbagi menjadi 2, yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, serta desain cover penuh warna dan gambar. Contohnya seperti ini. Ini jika latarnya putih, di sini ada tulisan yang sederhana tapi tetap terlihat menarik karena masih memenuhi unsur-unsur dari sampul buku. Sedangkan jika desain penuh warna dan gambar, terlihat dari sampul tersebut banyak gradasi warna serta juga gambar yang mendominasi dari sampul itu sendiri. 2 hal ini sama-sama menarik karena sudah memenuhi unsur-unsur sampul buku. Nah, anak-anak, setelah mengetahui desain sampul buku,
Tugas kalian yang kedua pada pembelajaran hari ini adalah buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Tadi sudah kalian kerjakan mencari ide pokok pada bacaan Otot Manusia. Selanjutnya, buatlah cover buku dari bacaan tersebut. Gambar yang kamu buat harus memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kamu boleh memilih antara cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana atau desain cover yang penuh gambar dan warna. Boleh pilih salah satunya. Jadi yang akan kamu buat hanya satu di antara dua pilihan latarnya. Buat pada kolom berikut ini di buku tulis kalian. Baik, alhamdulillah kita sudah pada akhir pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap rajin belajar, jaga kesehatan kalian. Ustadzah akhiri, kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya di pembelajaran yang ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.